Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa yang budiman, saya akan mengungkap mengenai sejarah wali, tentang apa yang akhir-akhir ini terjadi fitnah dari orang-orang seperti Gus Fuad, Kiai Mufid Klaten, Ustadz Tadela AR, Ustadz Muhammad AR dan kawan-kawannya semua. Pemirsa yang saya hormati, jika suatu masalah bila dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka hasilnya akan rusak atau tidak baik. Berangkat dari kalimat ini, saya akan memberikan masukan kepada saudara muslim saya, yaitu pertama Gus Fuad, kedua Kiai Mufid Klaten, ketiga Ustadz Tadela AR, kemudian keempat Ustadz Muhammad AR dan kawan-kawannya. Saya baru melihat dan mendengarkan di YouTube tentang pernyataan dan cerita Anda semua yang menggebu-gebu sebagai orang yang meluruskan tarikh atau sejarah para wali. Itu bagus jika benar tidak melanggar disiplin keilmuan. Gini Kang, semuanya saya ajari karena sebagai sejarawan saya ikut terlibat secara keilmuan. Cara Anda mengungkap fakta sejarah yang tidak sesuai dengan aturan pengungkapan sejarah dan disengaja, atau mungkin Anda semua tidak tergolong ahli sejarah atau sejarawan yang paham salah atau gagal paham, rasanya saya malu sebagai sejarawan mendengarkan pernyataan Anda semua dalam pidato di YouTube, seakan-akan sebagai sejarawan yang sedang membongkar dan meluruskan sejarah para wali, tapi tidak sesuai dengan disiplin keilmuan. Pernyataan Anda sekalian tidak memenuhi syarat keilmuan untuk mengungkap sejarah, baik ditinjau dari sudut pandang sisi akademis maupun historis. Silahkan belajar kepada saya. Ini tata cara untuk mengungkap fakta sejarah agar tidak diketawakan oleh akademisi sejarah atau para sejarawan. Yaitu ada dua tujuan cara pengungkapan fakta sejarah. Tinjauan yang pertama adalah tinjauan akademis, kedua tinjauan secara historis. Jadi penjelasannya begini. Kalau tinjauan akademis, tinjauan ini pertama kali dilakukan adalah satu, cari situsnya dulu secara lengkap. Kalau situs ketemu dan ada tahunnya, segera dicari, segera dicatat dan harus ditaksih oleh yang berwenang di bidangnya
atau dibenarkan oleh arkeolog. Ini seorang yang ahli di bidang penelitian fosil, yang mengerti usia batu nisan atau nisan kayu, walaupun di situ tidak tertulis nama dan tahunnya. Kedua, dianalisa dan seterusnya. Hal ini Anda semua perlu pendamping ahli sejarah seperti saya. Saya pernah bekerja pada arkeolog dan menemukan situs di nisan atau patok tenger makam tua yang kelihatannya tidak ada tahunnya, tapi hanya dengan satu batang kapur tulis yang kelihatannya tidak ada tulisannya, tidak ada tahunnya, tapi dengan hanya satu batang kapur tulis, saya coret-coretkan di nisan tersebut seperti orang mengecat gambar di buku gambar. Ternyata keluarlah timbul tulisan. Jadi setelah tak blek kapur nisannya itu ada timbul tulisan nama dan tahun kematiannya. Ini contoh kecil. Kalau saya terangkan semua kehabisan waktu, 1 jam tidak selesai. Yang berikutnya adalah tinjauan historis. Tinjauan historis ini kelihatannya sepele bagi awam, tapi bagi sejarawan adalah rumit dan jelimet, karena harus teliti satu persatu menemukan rangkaian kisah sejarah baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan rangkaian kisahnya tidak boleh ada yang kelewat atau terlewatkan agar tidak terjadi kejanggalan dan keabsahannya tidak diragukan. Baru dianalisis dan disimpulkan. Kesimpulan saya bahwa orasi atau pidato Saudara Gus Fuad, Kiai Mufid Klaten, Ustadz Tadela AR, Ustadz Muhammad AR, dan kawan-kawannya yang sefaham secara akademis dan historis adalah pidato Anda tidak sah dan tidak benar. Pernyataan Anda semua tergolong pada propaganda dan provokatif alias hoax atau hoax yang secara yuridis bisa dipidanakan. Jadi kalau Habib Lutfi dan para santrinya diam saja, itu bagus dan tepat. Demikian juga masyarakat seantero jagat diam saja, karena pernyataan Anda semua tidak ilmiah dan tergolong fitnah atau hoax. Hoax atau fitnah ini bagiannya aparat, bagiannya polisi. Sudah menjadi hukum tak tertulis bahwa orang yang senang membuat fitnah atau hoax adalah SDM-nya rendah. Jadi saya ulang, sudah menjadi hukum tak tertulis bahwa orang yang senang membuat fitnah atau hoax adalah SDM-nya rendah. Kepada saudara saya khususnya yang muslim, lebih khusus warga Nahdliyin, tolong ini di like, subscribe, dan share ke semua warga agar permasalahannya terang benderang.
Terima kasih dari saya, Makmur Dibawongso. Salam Buaran Pekalongan. Selanjutnya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.